Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu tentang listrik dinamis. Saat ini kita akan mempelajari tentang tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Pada sesi ini ada 3 hal yang ingin kita pahami. Yang pertama adalah bagaimana cara memasang alat ukur pada listrik, yaitu cara memasang voltmeter dan ampermeter. Yang kedua adalah bagaimana kita mengolah data hasil pengukuran dari voltmeter maupun ampermeter. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memprediksi besaran ketika kita telah melakukan pengukuran. Ini 3 hal yang kita upayakan untuk kita pahami. Yang pertama, tentang cara memasang ampermeter dan voltmeter. Bisa dilihat pada gambar 1. Ini cara memasang ampermeter. Nah, pada gambar 1 itu cara memasang ampermeter harus seri. Seri itu dipasang antara sumber arus listrik atau baterai dengan hambatan. Hambatan ini bisa lampu dan sejenisnya. Ini cara memasang ampermeter harus seri. Seri itu dengan cara memutus rangkaian kemudian memasang kembali dengan komposisi seperti itu. Kemudian cara memasang voltmeter dilihat gambar 2. V ini voltmeter, digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Cara memasangnya harus dipasang paralel. Paralel itu bercabang. Jadi cara memasangnya harus bercabang. Cabang yang dimaksud ya dari rangkaian yang ada kita membuat cabang baru sehingga tidak memutus rangkaian yang ada tetapi membuat cabang baru. Nah, ampermeter, voltmeter ini bagaimana ketika akan kita pasang untuk mengukur bersamaan. Nah, kalau seperti ini maka cara memasangnya, ampermeter harus dipasang seri terhadap sumber arus listrik maupun resistor. Dan voltase diukur dengan voltmeter itu harus dipasang paralel, ya, bisa dilihat pada gambar 3. Selanjutnya, ketika alat tersebut mau kita gunakan untuk percobaan, melakukan pengukuran, misalnya seperti ini. Ketika sumber tegangan sini bisa diubah-ubah sumber tegangannya. Kemudian ketika sumber tegangan diubah, potensialnya berubah, maka tegangan juga berubah. Hasil pengukurannya berubah. Ketika tegangan berubah, maka kuat arus listrik juga berubah. Bisa dilihat di situ
data pengukuran perubahan tersebut, misalnya voltasenya dari tegangan 2 volt, kemudian ternyata ampere meter menunjukkan angka 1. Ketika tegangan 4 volt, arusnya 2 ampere. Ketika tegangannya 6 volt, arusnya 3 ampere. Ketika tegangannya 8 volt, arusnya 4 ampere. Itu bisa dibuat grafik seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya bagaimana kita membaca grafik? Misalnya grafik yang ada seperti ini. Ini kalau kita membaca bagaimana? Ketika tegangan 5 volt, arusnya 1 ampere. Yang bawah dihubungkan dengan yang atas itu. Yang horizontal dihubungkan dengan yang vertikal. Ini membaca grafik harus bisa. Nah, kita membaca grafik bisa menggunakan 2 titik saja, misalnya ini yang bertanda merah ini misalnya. Dari 2 titik ini ketika tegangan 15 volt arus 3 ampere. Tegangan 20 volt arus 4 ampere. Ya, dari sini kita bisa menentukan nilai dari hambatan listrik. Besarnya hambatan itu nanti kita bisa menghitung dari ini, dari delta tegangan. Ini delta tegangan, delta V. Menentukan delta V adalah dengan cara tegangan tinggi dikurangi tegangan rendah di area itu. Jadi 20 volt kurangi 15 adalah 5 volt. Begitu juga yang sisi vertikal, ini kita cari delta I. Delta I. Di situ delta I terbaca dari 4 volt dikurangi 3 volt, dari 4 ampere dikurangi 3 ampere, maka selisih arusnya adalah 1 ampere. Nah, dari delta V, delta I inilah maka kita bisa menentukan nilai dari hambatan atau nilai dari R. Sehingga kalau kita membaca grafik, nilai delta V per delta I ini tidak lain adalah nilai R atau nilai resistornya atau nilai hambatannya. Jadi nanti kalau ada grafik, hendaknya kita bisa membaca. Dan ini yang kemudian dikenal dengan hukum Ohm itu. Hukum Ohm adalah V per I sama dengan R. Nanti kalau ada soal yang kaitannya dengan tegangan, arus, dan hambatan, ya kita pakai ini. Persamaan V per I sama dengan R. Nah, kita coba pemahaman kita terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Misalnya soal pertama, apakah kita sudah menguasai tentang cara memasang ampere meter dan voltmeter dengan benar? Nah, gambar 1 ini, mana yang benar ini? Masang ampere meter dan voltmeter yang benar. Kita lihat di sini, gambar 1, yang benar adalah option A. Nah, di sini memasang voltmeternya paralel sudah betul, memasang ampere meternya seri sudah betul. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Kemudian kita lihat gambar 2. Pada gambar 2 ini, mari kita cari mana yang betul cara memasang ampere meter ini. Ampere meter harus dipasang seri. Mana yang seri?
antara A, B, C, D pada gambar 2? Ya, yang betul adalah option A ya. Jadi yang A ini cara memasangnya ampere meter sudah seri. Nah, jadi begitu ya. Harapannya kalau ada model rangkaian bisa menebak mana yang betul. Kalaupun suruh merangkai sendiri juga bisa. Kemudian soal nomor 2. Ini apabila dari suatu pengukuran rangkaian listrik ketika diberi beda potensial 50 volt, ternyata ampere meter menunjuk 500 miliampere. Nah, ini miliampere ya, perlu dicermati ini. Kemudian berapa yang akan terbaca pada ampere meter tersebut jika beda potensial pada rangkaian tersebut diubah menjadi 60 volt. Nah, ini perlu dicermati. Tegangannya dinaikkan ini dari 50 volt menjadi 60 volt. Nah, tentu kita bisa memprediksi bahwa pasti arusnya nanti akan lebih besar daripada 500 miliampere. Nah, karena tegangannya sudah dibuat lebih besar, sehingga arusnya pasti lebih besar. Jadi pasti lebih besar dari 500 miliampere. Cuma pastinya berapa? Nah, ini perlu kita hitung menggunakan prinsip hukum Ohm. Jadi harus kita ketahui dulu berapa berarti nilai R dari rangkaian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.